Halo, hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, nama aku Firial Samara atau biasa dipanggil Iyal selaku moderator. Selamat datang di podcast Donor Darah Parmita, Paradigma, Mitos, dan Fakta. Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan orang-orang di seluruh dunia tidak hanya terdampak pada kegiatan ekonomi saja loh. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada pasokan darah yang ada di pusat donor darah. Padahal, meski pandemi atau tidak, donor darah dibutuhkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan transfusi darah. Menurut WHO, jumlah minimal kebutuhan darah di Indonesia sekitar 5,1 juta kantong darah per tahun. Sedangkan produksi darah saat ini sebanyak 4,1 juta kantong dari 3,4 juta donasi. Jumlah pendonor darah pada masa pandemi COVID-19 ini menurun secara drastis dikarenakan adanya ketakutan pendonor akan terpapar virus pada saat proses donor darah berlangsung. Untuk meluruskannya, di podcast donor darah kali ini, kita akan membahas seputar donor darah saat pandemi. Saya nggak akan sendirian nih, karena saya terhubung dengan narasumber kita yang paham betul tentang hal ini dan merupakan ahli di bidangnya. Beliau merupakan PJS, Kepala Bagian Pelayanan Donor Darah PMI Kota Semarang, yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017. Yap, siapa lagi kalau bukan Dr. Nevi Septiaviani. Halo Dr. Nevi. Halo, selamat pagi. Oke dokter, kita mulai ya ke pertanyaannya. Jadi, donor darah itu apa sih dok? Dan apa sih manfaat donor darah bagi pendonor? Jadi, donor darah itu secara definisi adalah kegiatan sukarela yang mendonorkan darahnya yang berlandaskan pada kepedulian terhadap sesama. Jadi memang pada definisi memang donornya sukarela ya, tanpa ada paksaan apapun. Seperti itu. Kalau manfaatnya bagi pendonor itu apa ya dok? Ya, kalau manfaat sih banyak sekali ya. Yang pertama itu dari segi psikologis. Jadi seorang yang mendonorkan darahnya akan memiliki rasa puas karena telah membantu sesama. Kemudian yang kedua, donor darah sendiri ketika akan donor darah pasti akan dilakukan pemeriksaan. Nah, itu pemeriksaan itu sifatnya gratis sehingga ketika donor darah kita bisa mendapatkan pemeriksaan gratis. Kemudian yang ketiga, dari segi kesehatan, karena darah itu kita keluarkan, otomatis organ-organ yang memproduksi darah seperti sumsum tulang atau hati akan terangsang untuk memproduksi darah yang lebih baru, seperti itu. Kemudian bisa menyehatkan jantung karena memperlancar sirkulasi, kemudian mengurangi risiko untuk terjadinya kanker, untuk khususnya pada organ darah, seperti itu. Oke dok, kan masih banyak nih yang bingung dok. Sebenarnya aman nggak sih dok kalau untuk donor darah di masa pandemi ini? Terus bagaimana sih mekanisme, syarat, ketentuan buat donor darah di masa pandemi ini? Oke, kalau donor darah di masa pandemi, kita nyatakan aman ya, karena darah sendiri sampai saat ini tidak terbukti bisa menularkan virus COVID-19. COVID-19 sampai saat ini penularannya melalui sistem pernapasan, seperti itu. Kemudian pada pandemi ini, donor darah sendiri kami menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baik dari petugasnya memakai APD yang lebih ketat, kemudian dari kebersihannya selalu kita jaga. Jadi sebelum beraktivitas pagi, pasti kita akan bersihkan dulu, kita sterilisasi dulu. Bahkan kita kalau malam kita memakai sinar ultraviolet untuk memastikan agar bakteri atau virus-virus tersebut bisa mati. Kemudian alurnya memang kita menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, jadi antriannya sudah kita beri jarak seperti itu. Kemudian untuk alurnya sendiri sebenarnya masih sama ketika sebelum pandemi, yaitu data, kemudian dilakukan verifikasi dokumen, kemudian mengisi inform konten seperti itu. Namun memang yang lebih kita perketat sekarang adalah adanya sistem cuci tangan, baik dengan hand sanitizer atau dengan air mengalir dan sabun seperti itu. Kemudian kita juga menerapkan untuk
pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki gedung UGD PMI Kota Semarang. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya dok ya. Menurut dokter, apa sih solusi dari ketakutan masyarakat untuk melakukan donor darah saat pandemi ini? Baik, kalau untuk solusi sendiri sih dari kita sudah selalu mengadakan sosialisasi bahwa donor darah itu aman selama pandemi, selama kita menerapkan protokol kesehatan. Karena walaupun dari kita sudah menetapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak tempat duduk, tempat bed, kemudian menyediakan tempat cuci tangan, tetapi kalau dari pendonor sendiri tidak menerapkan protokol kesehatan, maka untuk tidak terkenanya COVID tersebut, kita tidak bisa menjamin seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, solusinya. Jadi, baik selama pandemi ini memang kebutuhan darah kita memang semakin meningkat, terutama untuk yang plasma konvalesen ya. Kalau untuk darah yang biasa, kita masih cenderung landai karena mungkin ya dari pihak rumah sakit memang membatasi pasien-pasien yang bukan COVID seperti itu, sehingga permintaan darah masih tetap sama, tidak ada peningkatan. Kemudian kalau untuk pendonor sendiri, memang dari pendonor yang untuk donor darah biasa memang mengalami penurunan karena masa PPKM ini ya, jadi mereka memang membatasi diri untuk pergi keluar rumah. Kemudian juga dari instansi, karena adanya PPKM ini banyak yang membatalkan janji untuk diadakan kegiatan donor darah di instansi mereka seperti itu. Jadi memang pendonornya memang turun sekitar 30% selama pandemi ini. Kemudian solusinya kita yang pertama tadi saya sampaikan tetap mengadakan sosialisasi baik dengan flyer atau mungkin sosialisasi melalui seminar atau podcast seperti yang diadakan KSR Undip ini, atau mungkin dengan medsos kami, atau mungkin kita sosialisasi juga kepada para koordinator donor. Kemudian yang kedua, kita solusinya sih yang kedua untuk menarik pendonor agar mau datang ke sini, kita memberikan souvenir tambahan seperti yang kita adakan selama bulan Juli ini. Pada donor setiap hari Senin dan Kamis kita memberikan souvenir tambahan bertujuan agar para donor tertarik untuk mendonorkan darahnya di UGD PMI Kota Semarang. Kemudian selain itu kita tetap mengajak para instansi agar mau mengadakan kegiatan donor darah walaupun cuma sedikit karena ya kan maklum ya karena adanya PPKM ini banyak instansi yang menerapkan WFH seperti itu. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi question and answer seputar mitos dan fakta donor darah saat pandemi. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, donor itu membuat stres karena merasa pusing, mual, dan muntah setelah donor. Itu mitos atau fakta sih dok? Mitos dan fakta ya. Jadi tergantung persiapan. Jadi kalau donor itu bukan tanpa persiapan sama sekali ya, jadi donor itu memang harus dipersiapkan. Baik dari segi kesehatan tubuh sendiri, memang syarat donor kan salah satunya adalah harus sehat, tanpa ada keluhan apapun, walaupun batuk, pilek tidak boleh ya, seperti itu. Kemudian tidurnya minimal 4 jam dalam semalam sebelumnya. Kemudian disarankan untuk makan terlebih dahulu, karena memang dikhawatirkan ketika apalagi kalau baru donor pertama kali itu biasanya akan mengalami pusing, sehingga ada istilahnya persiapan terlebih dahulu agar tidak terjadi efek samping seperti itu. Jadi tergantung persiapannya ya, seperti itu. Oke dok, untuk yang selanjutnya, sering donor akan membuat imun tubuh menjadi lemah. Itu mitos atau fakta ya dok? Imun tubuh ya, mungkin ini donor yang plasma ya. Enggak sih. Enggak menurun karena memang kalau untuk donor darah biasa ya, donor darah biasa kan semua komponen darah disumbangkan, semua komponen darah diberikan. Nah, tubuh nanti akan menghasilkan sel darah lagi, jadi tidak menurun, memang akan diproduksi lagi seperti itu. Jadi berbaharui ya. Kalau untuk donor plasma konvalesen sendiri kan memang yang disumbangkan adalah antibodi IgG-nya yang COVID. Nah,
disumbangkan atau tidak pun nanti dia akan menurun sendiri. Jadi tidak berhubungan dengan donor darah. Karena secara alami antibodi COVID tersebut akan menurun seiring berjalannya waktu karena kan sudah tidak ada yang dilawan dan memori untuk mengingat virus COVID tersebut tidak akan bertahan lama. Nah, makanya ini untuk vaksin kan masih dalam tahap pengembangan. Apakah nanti setiap tahun akan divaksin lagi atau tidak, kita belum tahu perkembangannya seperti itu. Yang selanjutnya, kalau donor darah itu rentan akan terkena infeksi HIV atau penyakit lainnya. Itu mitos atau fakta ya, Dok? Oh, kalau itu mah. Ya, soalnya kan jarum yang kita pakai untuk menusuk masing-masing pendonor itu sekali pakai. Jadi sekali pakai langsung buang, sekali pakai buang. Jadi tidak berkali-kali dipakai seperti itu. Dan jarum tersebut sudah dalam kemasan steril dari pabrik yang kita ada kerjasama seperti itu. Jadi tidak menularkan virus HIV ataupun virus-virus yang lain yang menular lewat transfusi darah. Malah, udah tahu belum sih kalau darah yang didonorkan oleh teman-teman itu sebelum kita berikan ke pasien, pasti kita akan cek loh, ada nggak virus-virus yang menular lewat transfusi darah. Namanya IMLTB ya, yang kita cek ada 4, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Malah kita cek ya, jadi itu mitos yang tadi itu. Oke, Dok. Yang selanjutnya, kalau perokok nggak bisa donor darah, itu mitos atau fakta ya, Dok? Oke, baik. Sebenarnya, ini aku jujur aja ya, kalau di luar negeri, perokok itu tidak disarankan untuk donor darah, karena memang, apalagi perokok aktif, karena memang otomatis zat-zat yang ada pada rokok seperti nikotin, tar, dan sebagainya, ada di darah perokok tersebut. Namun di Indonesia masih diperbolehkan, ya, selama perokok tersebut tidak memiliki penyakit-penyakit lain seperti jantung, paru-paru, seperti itu. Oke, Dok. Untuk yang selanjutnya, kalau vegetarian itu nggak bisa mendonorkan darahnya, itu mitos atau fakta ya, Dok? Vegetarian? Emang kenapa? Boleh aja, emang kenapa nggak boleh? Mitos ya, boleh asal memenuhi syarat. Tadi kan nanti sebelum donor kan dicek dulu HB-nya, tekanan darah. Nah, kalau itu memenuhi bisa donor darah. Jadi nggak harus vegetarian apa omnivora ya, semua boleh. Yang penting lolos pemeriksaan itu aja. Oke, yang terakhir nih, Dok. Kalau mendonorkan darah itu bisa bikin kita kehabisan darah. Itu mitos atau fakta ya, Dok? Kehabisan darah enggak sih. Jadi jadi kan darah di tubuh kita itu ada 10% dari berat badan tubuh. Jadi misal nih, berat badan donor kan minimal 45 kilo ya. Jadi volume darah 10%-nya adalah 4,5 liter. Ya. Nah, yang diambil untuk donor darah itu untuk berat badan 45 kilo sampai 55 kilo adalah 350 cc. Habis nggak kira-kira 350 dari 4,5 liter? Enggak kan? Nah, nggak habis. Jadi kita sudah memperhitungkan. Nah, volume yang diambil untuk donor darah itu kalau yang di bawah berat 55 kilo, tapi di atas 45 kilo itu 350 cc. Tapi kalau beratnya lebih dari 55 kilo, kita pakai kantong yang 450. Jadi sudah disesuaikan ya. Jangan khawatir. Yang penting persiapannya ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin untuk question and answer-nya segitu aja nih, Dok. Wah, nggak kerasa nih, udah semua pertanyaannya kejawab. Sebelum ditutup, mungkin dari Dr. Nevi ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan buat para pendengar, atau Dr. Nevi ingin mengajak pendengar semuanya untuk tetap mau melakukan donor darah di saat pandemi ini. Baik, jadi teman-teman semua, teman-teman PS Undip semua, teman-teman sobat PMI, yuk donor darah yuk, baik yang sudah waktunya donor atau belum pernah coba donor sama sekali, donor darah yuk, karena bisa membantu sesama yang membutuhkan dan juga bisa menyehatkan tubuh. Apalagi jika kalau
teman-teman merupakan penyintas COVID-19, boleh loh dicoba donor plasma konvalesen, ya. Untuk info lebih lanjut bisa akses di medsos kita. Untuk Facebook kita ada di UDD PM Kota Semarang. Untuk Instagram ada di @udd_pmi_Semarang. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Nevi yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita seputar donor darah di saat pandemi. Semoga Dr. Nevi diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin. Jadi, untuk para pendengar, jangan takut lagi ya untuk donor darah di saat pandemi. Hasil sharing tadi boleh banget nih kalian teruskan ke orang lain, terutama orang-orang terdekat kalian, agar mereka tahu bahwa donor darah di saat pandemi ini aman loh. Makasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast donor darah ini sampai habis. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa donor darah ya. Terima kasih.